Halo adik-adik, kalian pasti di sekolah sedang diajarkan tentang KPK dan FPB. Hari ini kakak akan membahas apa itu KPK dan FPB, contoh kegunaan KPK dan FPB di kehidupan sehari-hari. Kita juga akan membahas contoh soal, serta bagaimana cara cepat mencari KPK dan FPB. Kita mulai dengan kepanjangan dari KPK. Kepanjangan dari KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa cek di sini K, P, K. Lalu FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. F, P, B. Oke, jadi maksudnya apa sih sebenarnya dari kepanjangan tersebut? Secara konsep, KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari beberapa bilangan. Jadi, angka kan punya kelipatan. Misal kelipatan 2 adalah 4, lalu 8, lalu 16, dan seterusnya. Jadi, KPK itu berguna kalau kita mau mencari angka kelipatan terkecil yang sama dari dua angka atau lebih. Oke, kita lanjut ke FPB. Secara konsep, FPB adalah faktor terbesar yang sama dari faktorisasi dua angka atau lebih. Terdengar susah ya? Oke, sekarang kita bahas di dalam kehidupan sehari-hari aja deh, supaya kalian punya gambaran apa itu KPK dan FPB. Jadi ceritanya kalian itu punya 12 ekor kelinci yang kalian mau berikan makanan. Masing-masing kelinci akan dapat makanan berupa 1 wortel dan 1 kubis. Lalu kalian pergi ke supermarket. Ternyata wortel dan kolnya sudah di dalam bentuk paket. Kubis menjadi 4 buah dalam 1 pak, lalu wortel 6 buah dalam 1 pak. Lalu kalian pasti berpikir, apa aku harus beli berapa pak ya supaya pas untuk makanan kelincinya? Nah, beruntungnya kalian sudah belajar tentang KPK di sekolah. Dan setelah kalian hitung, dengan kemampuan kalian menghitung KPK, ternyata untuk memberi makan 12 ekor kelinci, kalian perlu 3 pak kubis dan 2 pak wortel. Oke, tadi KPK di kehidupan sehari-hari, sekarang kita bahas FPB di kehidupan sehari-hari. Ceritanya, kalian mau membagikan parsel kepada teman kalian. Kalian sudah punya buah yang sebelumnya sudah kalian beli, yaitu 10 buah pisang, 8 buah apel, dan 4 tangkai anggur. Kalian mau bagi rata buah tersebut, tapi kalian kebingungan, buah-buah ini bisa dibagikan ke berapa orang. Lalu kalian ingat, aku kan sudah pernah belajar FPB di sekolah. Lalu dengan kemampuan kalian untuk mencari FPB, kalian mencari FPB dari 10, 8, dan 4. Akhirnya, kalian menemukan bahwa buah-buah tersebut dapat kalian bagi rata menjadi 2 parsel saja. Akhirnya, kalian berikan parsel tersebut ke 2 teman kalian. Itu tadi contoh penggunaan KPK dan FPB di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita fokus apa saja sih yang harus kita lihat untuk mencari KPK dan FPB. Untuk menentukan KPK, kalian harus mengerti faktor prima. Kalian sudah pernah diajarkan di kelas 4. Tapi kalau kalian mau mengulang lagi, bisa klik video yang ada di deskripsi. Untuk menentukan KPK dan FPB, kita harus menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Pertama, KPK. Untuk mencari KPK, kita harus mengidentifikasi angka faktorisasi yang sama dengan pangkat tertinggi. Setelah dapat, kalian harus kalikan dengan angka yang tidak memiliki kesamaan lainnya. Kata kuncinya adalah kalian harus memperhatikan seluruh angka yang ada. Lalu, untuk mencari FPB, kalian harus mencari angka yang sama dengan pangkat terendah. Jika terdapat ada angka yang lebih dari 1, maka kalian kalikan angka-angka yang sama tersebut. Kata kuncinya adalah hiraukan kalau angkanya tidak sama. Oke, kita langsung praktek aja deh, biar langsung mengerti ya cara penggunaannya. Prinsip KPK dan FPB kakak biarkan ada di sebelah kiri layar untuk contekan kita. Contohnya kita mau cari KPK dan FPB dari 12 dan 16. Kita cari faktorisasi prima 12 dan 16 dulu ya. Faktorisasi 12 itu 2, lalu dikali 6, lalu 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi dari 16 adalah
2 dikali 8, lalu 2 dikali 4, lalu 2 dikali 2. Maka, faktorisasi prima dari 12 dan 16 bisa kita tulis 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, lalu 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, cara mencari KPK, kalian harus pilih angka yang sama dari hasil faktorisasi 12 dan 16. Lalu dikalikan dengan angka sisanya. Kita identifikasi bahwa dari angka-angka ini yang sama adalah angka 2. Angka 2 dari 12 adalah 2 pangkat 2. Sedangkan angka 2 dari 16 adalah 2 pangkat 4. Sesuai dengan prinsip, kita harus pilih angka dengan pangkat tertinggi. Jadi, kita pilih yang 2 pangkat 4. Kita tulis dulu 2 pangkat 4. Lalu kita lihat lagi prinsip KPK di atas. Kita harus kalikan angka yang tersebut dengan sisa-sisa angka yang ada. Berarti ada satu angka lagi yang tersisa, yaitu angka 3. Jadi, kita tulis angka 3 di sebelah angka 2 pangkat 4. Tinggal kita hitung deh. 2 pangkat 4 adalah 16, lalu dikali 3, hasilnya adalah 48. Jadi, KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Sekarang kita cari FPB. Kita lihat lagi prinsip di atas, kita harus cari angka yang sama, lalu pilih pangkat terkecil. Dari sebelumnya kita tahu bahwa angka yang sama adalah angka 2. Jadi, kita identifikasi angka 2 dengan pangkat terkecil adalah 2 pangkat 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Nah, apakah angka lainnya kita kalikan? Kita lihat lagi kata kunci FPB, hiraukan angka yang tidak sama. Jadi ya sudah, kita hitung saja 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Oke, sudah mulai dapat ya konsepnya. Kalau kalian bingung, silakan diulang saja videonya. Oke, biar kita makin jago, kita coba lagi deh. Tapi kali ini kita coba pakai cara lain yang lebih cepat. Sekarang soalnya adalah cari KPK dan FPB dari 18 dan 40. Pertama, kita pakai pohon faktor. Kita cari faktorisasi prima dari 18 dan 40. Kita cari faktorisasi 18 dulu. Faktorisasi 18 adalah 2 dikali 9, lalu 3 dikali 3. Sekarang kita cari faktorisasi 40 adalah 2 kali 20, lalu 2 kali 10, lalu 2 dikali 5. Jadi, faktorisasi 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2, faktorisasi 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, kita ingat prinsip KPK dari sebelumnya. Kita ambil angka yang sama dengan pangkat paling besar. Angka yang sama adalah 2, lalu yang memiliki pangkat terbesar adalah 2 pangkat 3. Oke, kita tulis 2 pangkat 3. Lalu kita ingat-ingat lagi prinsipnya, kita tinggal kalikan saja dengan angka sisanya, yakni 3 pangkat 2, lalu ada 5, jadi kali 5. Sama dengan 8 kali 9 dikali 5. Hasilnya adalah 360. Jadi KPK dari 18 dan 40 adalah 360. Sekarang kita cari FPB-nya. Kita sudah tahu tadi angka yang sama adalah 2. Kita identifikasi bahwa yang terkecil adalah 2 saja tanpa pangkat. Lalu angka lainnya kita abaikan saja. Nah, sudah ketemu deh. FPB-nya adalah 2. Itu tadi cara lamanya. Sekarang kita pakai cara cepat. Pertama kita tulis dulu angka yang mau dicari KPK dan FPB-nya, yakni 18 dan 40. Lalu kita gambar garis seperti ini. Lalu kita identifikasi dulu 18 dan 40 itu sama-sama bisa dibagi angka berapa. Cari pembagi paling kecil. Nah, ternyata 18 dan 40 itu sama-sama bisa dibagi 2. Kita tulis 2 di sini. Lalu 18 bagi 2 hasil ada 9. 40 bagi 2 adalah 20. Nah, kita mikir lagi apakah 9 dan 20 ini bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Ternyata 9 dan 20 tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang kalian pasti tanya, sekarang cara menentukan KPK gimana, Kak?
Oke, gampang. Kita tulis dulu caranya bersebelahan dengan cara yang lama ya. Untuk KPK, kita tinggal kalikan saja angka-angka ini 2, lalu 9, lalu 20. 2 kali 9 adalah 18, lalu dikali 20 sama dengan 360. Hasilnya sama kan dengan cara yang lama? Terus kalian tanya, gimana cara cari FPB-nya Kak? Nah, kalian tinggal ambil angka yang ada di sebelah luar garis ini, yaitu 2. Jadi, FPB dari 18 dan 40 adalah 2. Sama juga kan hasilnya dengan cara yang lambat? Sampai di sini mengerti ya? Kalau belum mengerti, silakan diulang aja videonya. Sekarang kalian coba sendiri ya di rumah. Tapi ingat, cara cepat ini biasanya digunakan saat soal pilihan ganda. Saat mengerjakan PR atau tugas sekolah, biasanya kalian diminta untuk pakai cara pohon faktor. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka dengan videonya. Lalu komen kalau kalian ada permintaan pembahasan materi lain. Sampai bertemu di video selanjutnya.